menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan Anda terkejut ya dengan fakta yang dibeberkan oleh kuasa hukum dari Roy Suryo ini. Yaitu, ketika ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo tidak tidur selama 3 hari. Menurut saya sih, kalau pakar telematika tidak tidur 3 hari, menurut saya hal yang lumrah ya. Karena memang bisa fokus ya kalau malam hari. Jadi menurut saya wajar saja. Bahkan dari berita ini, Roy Suryo sempat muntah dan bahkan pingsan saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Padahal kita tahu kan, ketika Roy Suryo datang, ya nampak sehat lah. Tetapi setelah diperiksa sebagai tersangka, dia sempat muntah-muntah dan juga pingsan. Ini dari anggota kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Elsa Syarif, mengatakan kliennya sempat pingsan dan juga muntah-muntah saat diperiksa oleh polisi sebagai tersangka. Menurut Elsa, yaitu kuasa hukumnya, dari keterangan istrinya, Roy sulit tidur selama 3 hari. Hal itu kemudian membuat kondisi kesehatan Roy Suryo menurun. Saya dengar cerita dari istri Pak Roy, katanya Pak Roy itu semalaman tidak tidur, 3 hari tidak tidur, mungkin mikir. Shock dia soal itu ya, ditetapin sebagai tersangka, kata Elsa. Mendengar Roy Suryo seperti itu, saya sih kasihan. Tetapi tidak dengan Roy Suryo ketika Basuki Cahayapurnama kemarin terkena kasus, bahkan juga Firdan Huta-Heian terkena kasus. Malah dia seolah terkesan ngeledek ya. Ya kalau tidak ngeledek, satir kemungkinan ya. Roy Suryo menawari Firdan Huta-Heian untuk masuk ke rumah sakitnya, yaitu untuk pemeriksaan kejiwaan. Itu menurut saya ngeledek, walaupun Roy Suryo tidak sadar ketika Ferdinand terkena kasus yang kemarin. Tetapi ketika dia terkena kasus ini, dia malah sakit. Menurut Elsa, dalam surat keterangan dokter tersebut diketahui tekanan darah Roy lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, dokter juga menganalisa bahwa Roy mengalami nyeri ulu hati, pusing hingga asam lambung. Dokter akhirnya memberikan obat ke Roy. Bayangkan, mengalami nyeri ulu hati, pusing hingga asam lambung, dan bahkan juga darahnya naik. Bahkan juga sempat pingsan ketika menjalani pemeriksaan. Tetapi dari itu semua, katanya sih itu gara-gara mungkin karena tidak tidur, yaitu selama 3 hari, akhirnya menyebabkan Roy Suryo lemas. Dan akhirnya pun kepolisian tidak menahan Roy Suryo karena alasan kesehatan dan akan diperiksa lagi tanggal 28 Juli 2022. Bahkan di sini ya, dari Denny Siregar ketika Roy Suryo menjadi tersangka, bukannya simpatik ya, malah mengomentari baru kali ini ada Panji jadi tersangka. Bahkan banyak lagi di sini juga, woi Iwakusuma, nggak usah nyindir-nyindir gitu deh. Halo KRMT Roy Suryo, lu dikatain nih, Den, lu sendiri bukan kadrun, tapi Islam diragukan, nempel doang di KTP, pantat Panji lu. Aduh, difik lagi doi, ku temani begadang. Ya semoga sajalah Roy Suryo cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan menjalani pemeriksaan pada tanggal 28 Juli 2022 mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota kuasa hukum Roy Suryo, Elsa Syarif, mengatakan kliennya sempat pingsan dan muntah-muntah saat diperiksa polisi sebagai tersangka. Dia dijerat dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Menurut Elsa, dari keterangan istrinya, Roy Suryo sulit tidur selama 3 hari. Hal itu kemudian membuat kondisi kesehatannya menurun. Saya dengar cerita dari istrinya Pak Roy. Katanya Pak Roy itu semalam tidak tidur, 3 hari tidak tidur, mungkin mikir. Shock dia soal itu ya, ditetapin tersangka, kata Elsa saat dihubungi pada Sabtu 23 Juli. Elsa mengatakan imbasnya Roy sakit saat diperiksa Polda Metro. Bahkan saat di BAP, berita acara pemeriksaan, Roy sempat pingsan dan muntah-muntah. Saya datang, sudah ada pemeriksaan dokter, lagi menganalisa lah, dikasih obat, terus saya dapat surat keterangan. Dibacakan surat keterangan pemeriksaannya oleh penyidik, ujar Elsa. Menurut Elsa, dalam surat keterangan dokter tersebut diketahui tekanan darah Roy lebih tinggi dari biasanya, mencapai 160/90. Selain itu, dokter juga menganalisa bahwa Roy mengalami nyeri ulu hati, pusing hingga asam lambung. Dokter akhirnya memberikan obat ke Roy.
Menurut Elsa, setelah itu penyidik memberikan fasilitas tempat tidur untuk Roy beristirahat. Saya dipanggil sama penyidik bahwa ini nggak bisa diteruskan penyidikan karena kepalanya pusing terus dan dia memang sakit. Katanya sih lebih banyak psikis, mungkin karena nggak tidur paparnya. Dia juga ada komorbid sakit lambung, terus ada gulanya. Imbuhnya menambahkan. Setelah itu, menurut Elsa, tim kuasa hukum meminta pemeriksaan hari ini tak dilanjutkan. Namun, ia berjanji bakal membawa Roy kembali diperiksa polisi pada Kamis 28 Juli. Namun sebelum itu, Roy meminta untuk beristirahat. Dari keterangan dokter, kata Elsa, Roy hanya harus beristirahat dan menenangkan pikiran. Yang penting suruh tenang, nggak apa-apa, biar dia santai dulu. Apa harus di rumah terus? Enggak, katanya nanti dia makin tertekan. Santai aja, nonton film, jalan-jalan, bisa pokoknya, ujarnya. Polisi memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo usai diperiksa sebagai tersangka kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Jokowi karena alasan kesehatan. Tidak ditahan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan saat dikonfirmasi pada Jumat 22 Juli. Sulpan mengungkapkan Roy Suryo tak ditahan penyidik karena kondisi kesehatan, namun Sulpan tak menjelaskan lebih lanjut soal kondisi pakar telematika tersebut. Bahkan diketahui, pegiat media sosial Denny Siregar tampak bahagia sekali ketika mendapatkan kepastian dari Polri bahwa Roy Suryo telah menjadi tersangka kasus penistaan agama karena menggugah foto mirip Jokowi di stupa Candi Borobudur. Jejak digital dari Denny memperlihatkan ia tengah meledek penetapan status tersangka dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Seperti terlihat di akun Instagramnya, Denny membagikan sebuah video panci yang tengah dilempar ke bawah. Kerompiang bunyi video itu, disisipi caption, reaksi ketika jadi tersangka. Baru kali ini ada panci jadi tersangka, tulis Denny Siregar lewat akun Twitternya. Ia juga mengutip pendapat netizen yang beraksi dengan kata, bahagia itu sederhana, mendengar Roy Suryo jadi tersangka. Sementara itu terkait kondisi Roy Suryo yang lemas usai diperiksa 10 jam oleh polisi, Denny bukannya iba, malah menyebut ex-politikus Partai Demokrat itu tengah berakting. Diving lagi doi. Sebelumnya Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus postingan meme stupa Candi Borobudur hampir 10 jam. Roy Suryo diperiksa sejak pukul 10.30. Sekitar pukul 22.20, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan penyidik di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.20. Roy Suryo keluar dari ruang penyidik dengan menggunakan kursi roda. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya.